Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Drupal ya. Drupal itu sama seperti WordPress, CMS yang fungsinya bisa digunakan untuk tujuan umum ya, atau general purpose, yang nantinya biasanya digunakan sebagai informasi web, entah itu web profile maupun web produk tertentu. Nah, jadi kenapa saya membahas Drupal? Sebenarnya saya pengen membahas tentang WordPress. Jadi saya pengen menyelesaikan modul WordPress dulu sampai selesai, kemudian saya bahas tentang Drupal. Tapi karena pembelajaran kita terpotong dengan adanya UTS, maka untuk pertemuan pekan ini saya cukup install Drupal aja dulu deh. Nanti pekan setelah UTS baru kita membahas secara mendalam tentang WordPress, kemudian lanjut ke Drupal gitu ya. Nah, jadi Drupal ini sebenarnya banyak nih ya. Kalau dari wiki saya ini contohnya bisa membuat portal web ya, portal, forum, website perusahaan, e-commerce, atau newsletter atau surat kabar. Nah, jadi contohnya kalau di luar negeri itu Nvidia GeForce ya, Nvidia GeForce. Nah, jadi Nvidia GeForce ini suatu situs web tentang produk dari Nvidia ya, dari produk Nvidia, dan dia dibangun menggunakan CMS model ini Drupal ya. Drupal, maaf. Nah, kita bisa melihat di sini CMS-nya Drupal ya, Drupal. Nah, di sini juga dia ada berbagai macam plugin atau tambahan. Contoh di sini dia menggunakan widget Facebook, dia juga menggunakan software analitik buat SEO. Kemudian dia juga menggunakan Java ya, jadi tambahannya Java, dan ditambah dengan cloud computing di sini, software as a service, SAS ya. Nanti kita bakal bahas tentang cloud computing juga di pekan selanjutnya ya, setelah CMS selesai gitu. Nah, di sini cloud computingnya dia menggunakan dari Adobe sendiri ya, dari Adobe, dan dia juga menggunakan library JavaScript atau jQuery. Di sini juga banyak nih ya, supaya websitenya itu terlihat atraktif ya, dan lebih hidup gitu ya tampilannya di sini. Ini user interface-nya bagus dan menunjukkan tentang jati diri dia sendiri ya, jadi hitam dan hijau gitu. Ini teori warnanya dapat banget gitu ya. Harusnya kita juga bisa nanti membuat website seperti ini. Nah, kalau dalam negeri itu Bayu ya, Bayu ini operator baru dari Telkomsel yang katanya serba digital dan sekarang banyak digunakan oleh masyarakat ya, karena fiturnya yang murah dan promonya juga ya sekarang gila-gilaan, apalagi ditambah dengan paket unlimited ya, tapi unlimited speed ya. Nah, di sini dari Bayu ini dia juga menggunakan Drupal ya. Ini lebih spesifik lagi, dia di sini menggunakan Drupal versi 8. Nah, nanti atau sekarang kita akan mencoba melakukan instalasi Drupal versi 8 di server yang sebelumnya ya. Jadi kita cukup satu server aja. Jadi satu server itu fungsinya banyak ya, nggak cuman Moodle atau WordPress, tapi Drupal juga nanti terinstall. Bahkan cloud computing pun nanti kita akan install di server kita. Baik, kita coba jalankan servernya. Nah, di sini juga ini lumayan bagus ya tampilannya, dan kalau kita mencoba membeli kartunya,
kita bisa melakukan pendaftaran di sini. Contoh saya mau beli paket yang unlimited ya. Oke, ini kita lewat saja. Nah, nanti dia juga akan terhubung ke sini nih ya, XXO ya. Jadi satu akun bisa masuk ke dalam sistem ya. Saya tidak melakukan pendaftaran, ini hanya contoh aja, dan dia juga nanti akan terhubung dengan beberapa API gitu ya. Contohnya bagaimana caranya antara website Drupal ini dengan aplikasi Android bisa saling berkomunikasi ya. Itu nanti menggunakan API atau Application Programming Interface ya gitu. Coba kita lihat sudah jalan belum. Oke. 802. Oke, kita remote. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba install menggunakan Apache aja yang gampang. Untuk yang Nginx ini ada beberapa perintah yang masih berantakan, belum saya edit. Nanti saya coba lagi. Nanti kalian bisa mencoba menggunakan Apache atau Nginx. Tapi untuk sekarang ini rekomendasi saya jika websitenya digunakan dalam skala besar, contohnya misalnya website kita diakses 500 user gitu ya, saya rekomendasikan kita menggunakan Nginx ya atau Lightspeed, karena Apache ini secara performa kurang bagus ya, karena sudah digantikan dengan teknologi Nginx dan Lightspeed. Tapi kalau dari segi konfigurasi ya lebih mudah Apache gitu ya. Oke, sekarang kita coba ini crew dan taxelnya dilewat aja. Ini juga dilewat karena kita sudah mempunyai lemnya. Coba kita install modul PHP nya aja. Oh, ini belum diupdate. Kita tunggu dulu update. Oke, kita coba lagi. Tetap ya dia nggak mau. Oke, kita hapus aja secara manual. Ini bagian ininya kita hapus. Kemudian yang ini juga kita hapus ya. Coba lagi, mau nggak dia? Oh, sekarang yang locknya ya. Sekarang yang locknya. Oke, sudah mau. Oke, sudah berhasil ya untuk install modul PHP-nya. Nah, sekarang kita coba konfigurasi ininya ya, site available-nya. Virtual host-nya. Kita tambahkan ini, coba.
rapihin. Oke, sekarang kita restart Apache-nya. Sekarang kita coba download si Drupalnya menggunakan Cold. Kemarin kita pakai widget ya, sekarang kita pakai Cold. Oh ya, untuk kisi-kisi nanti, untuk kisi-kisi UTS ini saya lebih banyak ke praktiknya ya. Jadi mulai dari materi infrastruktur server, mulai dari instalasi Moodle, konfigurasi, dan sampai terakhir itu materinya adalah Drupal ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk mencoba beberapa video yang saya upload ke e-learning. Jadi kebanyakan soalnya itu berbentuk script perintah Ubuntu ya gitu. Jadi ya, mungkin adalah beberapa soal yang membahas tentang dasar-dasar PKK, tapi lebih banyak saya ke teknisnya ya, seperti itu. Ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita pindah ke directory, kita masuk ke sini. Oke, kita pindahkan versi Drupalnya, kita kasih permission. Oke, sekarang kita masuk ke MySQL-nya ya. Ini passwordnya 12345 aja. Kita kasih privilege. Oke ya, ini sudah berhasil. Sekarang kita cek coba ke CD root triple W nya. Sudah ada belum Drupalnya? Ini si Drupalnya tadi di copy kemana ya? Tapi dia nggak muncul ya di sini. Sebentar. Coba kita cek di sini. Oke, sudah bisa ya. Ini sudah berhasil masuk. Sekarang kita install seperti biasa. Di sini ada pilihannya, kita pilih yang standar aja. Tadi database-nya apa ya? Drupal ya. Drupal. Database-nya Drupal, database username-nya admin. Passwordnya 12345. Oke. Kita tunggu, sudah melakukan instalasi. Jadi warna dasar Drupal itu biru ya, biru dongker. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia mungkin kurang populer kali ya Drupal, lebih banyak ke WordPress. Tapi nanti kita pengen membandingkan nih, lebih bagus yang mana gitu ya antara WordPress dengan Drupal. Karena kan kita juga harus mencoba ya, biar menjadi pengetahuan tersendiri mana yang terbaik di antara dua CMS tersebut, dan mana yang lebih mudah juga gitu ya untuk digunakan.
agak sedikit error. Coba kita skip, kira-kira mau nggak ya dia? Ini admin 12345 Indonesia ya, Indonesia. Time zone-nya cari yang Asia, Jakarta. Australia. Nah ini nggak usah di ini ya, nggak usah dicentang notif jika ada update, kita biarkan saja. Ini sudah berhasil, cuman di sini ada error nih ya. Ini errornya kenapa ya? Oh ya, ini harus tadi kita pilihannya jangan yang ini ya, jangan yang standar ya, pilih yang light aja atau yang versi kecilnya. Tapi ini sebenarnya sudah jadi nih ya, sebenarnya udah jadi, cuman tampilannya ada bug. Nah, jadi kalau refresh sudah hilang sebenarnya ya. Itu bugnya. Coba kita, ini udah masuk ya, ini udah masuk. Sekarang kita logout, sekarang kita login admin 12345. Oke, ini sudah berhasil masuk ya. Nah, berarti di sini kalau di WordPress itu kan halaman admin itu kan ada di samping ya, di samping kiri. Kalau Drupal itu di atas gitu ya. Dan menurut saya sih pribadi saya lebih familiar di WordPress ya dibanding di Drupal gitu. Karena WordPress itu pluginnya banyak, tapi saya juga pengen mengeksplor secara mendalam nih tentang si Drupal ini, karena apa ya, website besar aja gitu pakai Drupal, berarti kan ada alasan tertentu ya kenapa dia menggunakan Drupal gitu. Oke, ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil membuat CMS Drupalnya sudah dipasang di server kita. Setelah UTS nanti kita akan membahas WordPress ya, tentang administrasinya, membuat layout, landing page, tema, segala macam, plugin dan kontennya. Setelah selesai baru kita masuk ke Drupal. Setelah Drupal selesai, kita akan bahas ke cloud computing. Setelah itu jika pandemi ini sudah selesai, saya sebenarnya pengen ngasih proyek ke kalian coba menawarkan proposal ke masing-masing jurusan untuk membuat suatu produk berbasis IT ya, agar bisa digunakan oleh seluruh siswa SMKN 2 Cikarang Barat, seperti itu. Jadi pelajaran ini jangan hanya teori, tapi suatu praktikum yang bisa membuat suatu karya gitu ya. Karya sendiri gitu ya, bukan karya saya hanya mengarahkan saja dan membimbing bagaimana cara kita membuat satu produk, seperti itu. Terima kasih ya.